kelas tari Pelita Freshen. Yuk simak video ini daripada penasaran. Halo Sobat Pelita, jadi kegiatan di bulan Ramadan ini kali pertamanya buat kelas tari Pelita itu buka puasa bersama. Dihadiri oleh kurang lebih 60 anak-anak kelas tari dan juga coach-coach, dan juga ada orang tuanya juga. Semoga kedepannya akan lebih baik dari ini. Terima kasih. Halo guys, saya Anggita Wulandari. Saya coach dari kelompok Kepompong 2. Hari ini kita mengadakan bukber dari Sanggar Kita Budaya. Kita sudah mulai berkumpul di sini. Kita akan mengadakan games, presentasi nari.
hari, terus nanti kita ada bersama, ada foto bersama dan lain-lain. Setiap doa dan harapan, segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku walau kabulkan. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana Maulana ya sami'u ana birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Dari kado ini juga kami dapat menjalin hubungan dan mempererat silaturahmi, baik sesama sanggar, pemerintah daerah, serta instansi-instansi terkait yang mensupport untuk kegiatan ini. Kalau kebetulan kami ini secara pribadi tadi itu sempat menghirup sedikit udara bau menyatnya. Kemudian kami melihat tadi gerakannya sepintas lalu, kami teringat kembali masa kecil kami, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, suku Sawang ini juga sudah mewarnai kebudayaan di Pulau Belitung ini, karena kita memang terdiri dari banyak sekali suku bangsa yang ada di Belitung. Kebetulan kami ini memang tempat tinggal itu satu RT dengan orang laut atau suku Sawang ini. Jadi untuk suku Sawang itu bahkan kami pun sahabat-sahabat saya itu, sahabat kecil saya itu banyak yang dari sana. Kak cerita orang kami dulu Aming Sewang. Hadiah yang diberikan bukan hanya untuk renovasi sanggar, tapi kami mau tahu juga dampaknya apa untuk karya mereka. Apakah adanya elevasi terhadap karya tersebut,
mereka harus mengenal tradisi dan harus riset, menangkap roh tradisi yang dibangun di dalam karya. Lokasi ini kemarin itu tanah. Nah, dibuatlah untuk space latihan, gitu, space latihan anak-anak, kayak yang kecil-kecil kan, lumayan teduh juga, ada pohon sawo, enak daripada di dalam sanggar kan lumayan panas. Pelan, lihat depan api. Selain bentuk yang terlihat berupa fasilitas yang sudah mungkin dibenahi, tapi juga adanya elevasi karya yang membuat mereka bisa lebih diapresiasi oleh masyarakat luas gitu. Terinspirasi cerita sejarah dari penduduk suku Sawang yang dimana dulunya itu suku Sawang bertempat tinggal dan beraktivitas di atas air. Jadi suku Sawang itu wanitanya yang tangguh, mereka sampai berapa menit kan tahan di dalam air untuk mencari teripang itu. Kami mengekspresikan diri atau tubuh kita itu seperti kita di dalam air untuk menyelam. Koreografikanlah menjadi menarik. Tapi dari gerakan-gerakan tradisi itu tidak hilang. Kemari geladise itu yang aku tangkap. Kami harus menyelesaikan karya menunggu monolog. Musik nunggu garapan tari. Waktu geladi bersih itu sudah ada lirik separuh tapi belum di-mixing. Masih kacau. Barulah mereka waktu hari pentas mereka dengar terus-terusan itu. Kami inginnya ini programnya hanya sebagai kayak percikan korek api aja, tapi kan apinya buat terus nyala itu kan di tangannya masing-masing sanggar. Nah, kami mau ngelihat si api ini terus nyala ke depannya. Tentunya api yang terus menyala dari masing-masing sanggar yang terpilih juga bisa memotivasi keberlangsungan hidup sanggarnya. Secara background, teman-teman ini tidak semua orang pertunjukan. Ada teman-teman yang juga pengen terlibat, dan saya pikir kenapa tidak ya? Itu ngerasa banget kayak, wah kira kita bisa ya punya kesempatan nih untuk di-up, kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk belajar. Inilah momen membawa Ronggeng Gunung ini ke Jakarta. Agar masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, itu tahu sejarah. Kegiatan ini baru pertama kali yang diselenggarakan oleh Diransina bersama Galeri Indonesia. Ameng awang sewang sawang eka cerita urang. Jadi untuk karya Ameng ini, inilah karya tari yang durasinya paling panjang, yang sampai 20 menit. Itu memang kalau untuk menceritakan sejarah kan, kita nggak boleh asal-asalan kan. Yang terpenting itu rasa, bagaimana penonton bisa mendapatkan rasa suku Sawang yang kehilangan akan kehidupan di laut itu. Ekspektasi saya itu paling tidak tuh bagaimana sanggar ini memang jadi tujuan untuk mendidik anak-anak untuk mengenal budaya, khususnya tari, atau mengenal budaya lewat tarian. Mereka tahu dengan tradisi mereka, mereka tahu dengan siapa mereka tuh lewat tarian. Mereka yang bisa hidup dari sanggar, mereka yang bisa hidup dari seni tari ini, dan kalau semakin banyak yang melihat industri seni tari ini bisa menjadi mata pencaharian atau mendukung perekonomian mereka, maka sebenarnya juga itu mendukung keberlangsungan industri ekonomi kreatif di Indonesia juga, yang akhirnya Indonesianya secara keseluruhan dari satu sektor aja mungkin bisa mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang baik yang juga bisa diapresiasi oleh negara lain dengan kekayaan tradisi yang kita punya.